Sang pembisik alam part 10 tantangan Hong Bao, Ye Feng tak terkalahkan. Aku bahkan tidak ada di sana. Bagaimana Hong Bao bisa menduduki peringkat pertama dalam peringkat bumi? Saat keraguan ini muncul, Ye Feng mengerti bahwa ada cara lain untuk memperbaiki peringkat di peringkat langit dan bumi itu dengan mendapatkan poin melalui penaklukan 9 transformasi ikan dan naga. Ketika Ye Feng mengalahkan Hong Bao dan meraih peringkat kedua di peringkat bumi, ia secara otomatis mewarisi skor tertinggi Hong Bao dalam tantangan 9 transformasi naga ikan. Setelah Ye Feng meninggalkan sekte, Hong Bao hanya perlu mencoba tantangan 9 transformasi naga ikan lagi dan mendapatkan skor yang lebih tinggi untuk naik ke puncak peringkat bumi. Apa? Ye Feng, kau terkejut aku meraih peringkat pertama di peringkat bumi, bukan? Tiba-tiba, sebuah suara yang cukup mengejutkan terdengar dari belakang Ye Feng. Itu tak lain adalah Hong Bao. Saat itu, Hong Bao berseri-seri penuh kebanggaan dan tampak sangat gagah. Di belakangnya ada 9 murid luar, termasuk Liun Chong dan Jin Yuan Bao. Ye Feng, kau bahkan tidak berani ikut serta dalam kompetisi sekte tahunan. Apakah kau takut padaku? Takut dikalahkan olehku? Hong Bao tampak puas. Menurutnya, baik itu peringkat pertama di peringkat bumi maupun kemenangannya dalam kompetisi sekte tahun ini, semuanya membuktikan sampai batas tertentu bahwa dia telah melampaui Ye Feng lagi. Ye Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Hong Bao ini terlalu sombong dan merasa paling penting. Mengabaikan Hong Bao, Ye Feng hendak menyapa murid-muridnya yang lain ketika ekspresi Hong Bao tiba-tiba berubah. Dia menatap sekelompok pendekar bela diri yang berjalan ke arah mereka, wajahnya menunjukkan campuran keterkejutan dan kegugupan. Hong Bao, yang beberapa saat sebelumnya begitu angkuh, tiba-tiba memaksakan senyum menjilat kepada Chu Jun, yang berjalan mendekat dengan satu mata tertutup, dan sedikit membungkuk, berkata, "Salam, Kakak Chu. Saya Hong Bao dari Sekte Qiyun, salam untuk Kakak Chu." Para murid di belakang Hong Bao semuanya ter. Ye Feng mengerutkan kening sedikit. Hong Bao dulunya sombong, tetapi dia tetaplah seorang pria. Sekarang, berhadapan dengan Chu Jun, Ye Feng merasa sangat jijik. Yang mengejutkan semua orang, Chu Jun, yang memimpin para murid sekte Li Sui, mengabaikan sapaan Hong Bao yang disengaja dan bahkan tidak meliriknya. Hal ini menyebabkan wajah Hong Bao, yang sengaja berusaha mengambil hati, tiba-tiba memerah. Yang membuat Hong Bao semakin malu adalah Chu Jun tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga sedikit menoleh untuk menghadapi Ye Feng. Saat ia berhadapan dengan Ye Feng, kilatan tajam muncul di mata tunggalnya, dan Chu Jun menggertakkan giginya lalu melontarkan dua kata Ye Feng. Pertemuan antara musuh pasti akan dipenuhi dengan kebencian. Dalam sekejap, niat membunuh yang tak terkendali melonjak dari Chu Jun dan menerkam Ye Feng. "Heh, jadi itu kamu. Kenapa kamu masih hidup?" Ye Feng terkekeh pelan, membiarkan aura pembunuh Chu Jun berlalu. Dia sendiri telah selamat dari kematian dan pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana mungkin dia terintimidasi oleh aura pembunuh Chu Jun? Pertanyaan, "Mengapa kau belum mati?" benar-benar membuat Chu Jun marah. Dendam lama dan baru melonjak ke dalam hatinya, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dengan lonjakan kekuatan spiritual itu, niat membunuh yang tampaknya nyata langsung tertuju pada Ye Feng. Kebencian karena dilukai dan kebencian karena membunuh seorang teman membuat Chu Jun berharap dia bisa membunuh Ye Feng saat itu juga. Namun, hampir seketika niat membunuh Chu Jun yang hampir nyata tertuju pada Ye Feng. Lebih dari 4 aura kuat dan tak terjelaskan langsung mengunci Chu Jun, mencegahnya melakukan gerakan gegabah sekecil apapun. Chu Jun yakin bahwa jika dia berani bergerak, dia akan dicabik-cabik dalam sekejap. Terlebih lagi, bahkan tanpa aura menakutkan yang menguncinya, dia tidak akan pernah berani bergerak. Dia masih mempertahankan secercah kewarasan terakhirnya. Bercanda saja. Di wilayah Sekte Qiyun, jika ada orang dari Sekte Li Sui yang berani membunuh murid Sekte Qiyun di depan umum, bahkan murid pelayan rendahan sekalipun, mereka akan dicabik-cabik oleh tokoh-tokoh kuat Sekte Qiyun. Ini tidak ada hubungannya dengan nilai, ini semua tentang menjaga harga diri. Selain itu, ada preseden untuk hal semacam ini. Saat terkena aura-aura itu, aura Chu Jun langsung melemah dan kemudian menghilang. Namun, kebencian Chu Jun terhadap Ye Feng tetap tak tersembunyikan. Sambil menyingkirkan Hong Bao yang masih sedikit membungkuk dan memberi salam kepadanya, Chu Jun berjalan melewati Ye Feng dan berteriak, "Ye Feng, aku, Chu Jun, akan membayar 10 kali lipat atas cacat dan kehilangan penglihatanmu. Aku sangat menantikannya." Ye Feng tampak tak gentar. "Namun, kau harus berhati-hati. Pada pertemuan pertama kita, aku berhasil melumpuhkan salah satu matamu. Lain kali, mungkin yang akan hilang darimu adalah kepalamu. HMPH, sungguh arogan. Aku ragu apakah kau akan berani naik panggung hari ini. Jika kau berani, murid-murid Sekte Li Sui ku pasti akan membunuhmu." Dengan dengusan menantang, Chu Jun memimpin 10 murid Sekte Li Sui pergi, meninggalkan 10 murid luar Sekte Qiyun yang tertegun dan tak bisa berkata-kata. "Apa? Chu Jun, murid sejati Sekte Li Sui, tiba-tiba kehilangan satu mata karena Ye Feng mengambilnya?"
Kelompok teman-teman itu langsung terkejut mendengar berita tersebut. Siapakah Ye Feng? Mantan murid terbaik sekte luar Qiyun, sekuat apapun dia, tetaplah hanya murid terbaik sekte luar. Siapakah Chu Jun? Putra Chu Taiping, pemimpin sekte Li Sui, dan salah satu dari banyak murid sejati sekte Li Sui. Ia dikenal sebagai jenius nomor satu di kerajaan air hitam. Ia juga dikenal karena kecerdasan dan kecakapannya. Ia pernah membunuh Feng Xiaoyu, iblis haus darah tingkat ketiga alam transformasi roh, dengan kultivasinya di tingkat pertama alam transformasi roh. Reputasinya dikenal di seluruh kerajaan air hitam. Itu terjadi 2 tahun lalu. Namun kini, Chu Jun tiba-tiba kehilangan satu matanya. Semua itu karena Ye Feng. Chu Jun masih sangat membenci Ye Feng. Semua ini seketika mengubah pemahaman banyak murid luar sekte Qiyun. Terlebih lagi, Ye Feng bahkan membual bahwa dia akan memenggal kepala Chu Jun pada pertemuan mereka berikutnya. Dahulu, siapapun pasti akan menganggap ini sebagai lelucon besar. Tapi sekarang, siapa yang berani tertawa? Bahkan Chu Jun, yang matanya telah dilumpuhkan oleh Ye Feng, tidak berani tertawa. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa tertawa? Melihat Hong Bao yang masih berdiri di sana dengan sedikit membungkuk, Ye Feng tiba-tiba merasa jijik tanpa alasan. Seketika itu juga, ia berbalik, menepuk bahu Hong Bao dan berkata dengan nada sedikit menegur, Hong Bao, berdiri tegak. Jangan mempermalukan sekte. Hong Bao secara naluriah bergidik dan menegakkan punggungnya. Sesaat kemudian, menyadari apa yang telah terjadi, Hong Bao tiba-tiba menjadi marah dan malu. Siapa bilang aku mempermalukan sekte? Aku tidak perlu kau memberitahuku siapa aku. Ye Feng tersenyum, tidak berkata apa-apa, menyapa para murid, lalu menarik Jin Yuan Bao pergi untuk mengobrol. Perbedaan kualitasnya sangat jelas. Dalam momen singkat itu, perbedaan kemampuan antara Ye Feng dan Hong Bao langsung terlihat jelas. Baik itu 10 murid luar yang hadir maupun murid dalam dan luar yang menyaksikan, semua orang memandang Ye Feng dengan kagum sungguh orang yang luar biasa yang berani menantang murid sejati sekte Li Sui. Adapun Hong Bao, yang baru saja dinobatkan sebagai nomor satu baik di sekte luar maupun di peringkat duniawi, tidak ada yang memperhatikannya. Tanpa kehadiran harimau, monyet menjadi raja. Hong Bao sepertinya merasakan perubahan tatapan semua orang, dan wajahnya langsung berubah menjadi merah keunguan pekat. Setelah mengobrol dengan Jin Yuan Bao beberapa saat, Ye Feng pada dasarnya memahami 2 kompetisi utama tersebut. Itu adalah cara bagi sekte Li Sui yang baru didirikan untuk memperluas pengaruhnya. Namun, Ye Feng tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Karena para peserta dari kedua sekte tersebut pada dasarnya adalah 10 murid luar terbaik dari kompetisi tahunan sekte Qiyun dan sekte Li Shui. Ye Feng tidak berpartisipasi dalam kompetisi tahunan sekte karena insiden di rumah Meng, dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat dan tidak mendapatkan peringkat. Hal ini membuat Ye Feng agak sedih. Ye Feng tidak kecewa dengan peringkatnya dalam kompetisi sekte, melainkan kecewa karena kehilangan kesempatan untuk memberi pelajaran kepada sekte Li Sui. Sekarang, Ye Feng pada dasarnya yakin bahwa Nyonya Tua Meng dibunuh oleh orang-orang dari sekte Li Sui dan kemudian menjebak Ye Feng. Akibatnya, kebencian Ye Feng terhadap sekte Li Sui telah mencapai puncaknya. Kini, kesempatan bagi kedua sekte untuk secara terbuka dan tanpa ampun menghukum para murid sekte Li Shui melalui kompetisi besar telah hilang begitu saja. Tak lama kemudian, Kuo Qijing, pemimpin sekte Qiyun, bersama beberapa tetua dan tetua Li Si dari sekte Li Shui, mengantar 2 pemuda yang mengenakan jubah pangeran berwarna kuning muda menuju mimbar pengamatan. Salah satu yang lebih muda seharusnya menjadi pangeran ketiga. Ia memiliki mata yang tajam dan berjalan dengan mudah, berbicara dan tertawa dengan bebas. Ia telah menentukan nasib negara dan tanpa sengaja menjadi pusat perhatian di antara kelompok tersebut. Pangeran yang satunya lagi, yang sedikit lebih tua, seharusnya menjadi pangeran tertua. Ia memiliki wajah persegi dan hidung mancung, dan juga sangat tampan, tetapi ia kurang memiliki wibawa seperti pangeran ketiga. Ia berjalan dengan sikap yang cukup tenang. Setelah semua orang duduk, pemimpin sekte Kuo Qijing berdiri, dan dengan sedikit gerakan menekan kedua tangannya, ribuan murid inti yang berkumpul di sana terdiam. Setelah menyampaikan beberapa kata sambutan santai, pemimpin sekte Kuo Qijing menyerahkan wewenang berbicara kepada kedua pangeran tersebut. Sekte Qiyun dan sekte Li Shui adalah 2 pilar kerajaan air hitam kita. Kompetisi besar antara kedua sekte hari ini bertujuan untuk meningkatkan semangat bela diri. Saudaraku, kompetisi antara kedua sekte hari ini adalah acara besar. Aku punya ide bagus untuk membantu semua pahlawan muda di luar sana. Apakah sebaiknya aku mengatakannya? Pangeran ketiga tiba-tiba menyela pangeran pertama saat ia sedang berbicara, dan berdiri untuk mengatakan hal ini. Kakak ketiga, silakan bicara dengan leluasa. Pangeran tertua, Zhu Xuan, sedikit mengerutkan kening, agak tidak senang, setelah disela. Saudaraku, kompetisi besar antara kedua sekte hari ini adalah acara yang sangat hebat. Bagaimana mungkin tanpa hadiah? Mengapa kita tidak memberikan hadiah untuk mendorong seni bela diri? Pangeran ketiga Jukun berdiri dan berkata sambil tersenyum. Hadiahnya?
Kakak ketiga terlalu terburu-buru. Aku sudah merencanakan hal ini. Setelah berbicara, Pangeran tertua Jushuan tersenyum tipis ke empat penjuru. Para talenta luar biasa yang berpartisipasi dalam kompetisi hari ini semuanya adalah murid luar dari kedua sekte, dan tingkat kultivasi mereka mendekati atau telah memasuki alam esensi sejati. Oleh karena itu, saya bermaksud menggunakan pil yang dapat meningkatkan kultivasi sebagai hadiah bagi pemenang kompetisi ini. Tentu saja, aku tidak bisa menawarkan pil seperti pil pemadatan esensi sejati. Aku memang memiliki pil peningkatan esensi roh iblis tingkat manusia kelas tinggi, yang dibuat oleh seorang ahli alkimia kerajaan menggunakan inti iblis dari binatang iblis tingkat manusia kelas tinggi. Ini setara dengan setengah tahun latihan keras bagi seorang seniman bela diri alam esensi sejati. Wow! Kata-kata pil peningkat esensi roh iblis seketika membuat mata semua murid luar berbinar. Bukan hanya murid luar, tetapi bahkan banyak murid dalam pun meneteskan air liur karena iri. Ini setara dengan setengah tahun kultivasi berat bagi seorang seniman bela diri alam esensi sejati. Nilai dari pil peningkat esensi roh iblis itu sungguh tak terukur bagi seorang seniman bela diri alam esensi sejati. Waktu yang dihemat adalah sesuatu yang tak bisa dibeli dengan apapun. Bahkan mata Ye Feng tiba-tiba berbinar, tetapi kemudian meredup kembali. Ye Feng sangat ingin mendapatkan pil peningkat esensi roh iblis, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk naik panggung dan berkompetisi. Saudaraku, karena kau telah mengeluarkan pil peningkat esensi roh iblis, aku, sebagai adik laki-laki, tidak bisa tinggal diam. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara pedang yang dihunus, dan pedang berkilauan di tangan pangeran ketiga Jukun langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Terutama cahaya terang yang memancar dari pedang itu, yang tampak memiliki pancaran spiritual, membuat tidak hanya para murid luar tetapi juga para murid dalam, dan bahkan satu atau dua murid sejati, terpukau. Ini adalah senjata pusaka kelas rendah. Pedang ini bernama kristal surgawi. Pedang ini terutama terbuat dari besi kristal dingin dari utara jauh, dengan 34 jenis bahan tambahan atribut es dan air. Pedang ini ditempa oleh Huluoli, ahli pemurnian senjata terkenal di Kekaisaran, hanya dalam 21 hari. Menggunakan pedang ini dapat meningkatkan kekuatan esensi sejati seseorang lebih dari 10%. Jika seorang praktisi teknik atribut air menggunakannya, mereka tidak hanya dapat melepaskan aura pedang es sepanjang 3 kaki, tetapi mereka juga dapat meningkatkan kekuatan esensi sejati mereka hingga 20%. Di mimbar pengamatan, Pangeran ketiga Jukun memegang pedang kristal surgawi yang berkilauan dengan cahaya dingin, dan berbicara dengan fasih, sementara mata para murid dalam dan luar di sekitarnya tertuju pada pedang itu. Artefak magis tingkat rendah. Senjata sihir kelas rendah yang bahkan tidak bisa dibeli dengan puluhan ribu tael emas ditawarkan sebagai hadiah oleh Pangeran ketiga, Jukun. Terutama para murid inti, masing-masing dari mereka berharap bisa menggantikan posisinya dan merebut senjata sihir kelas rendah ini. Bahkan Jiang Ying, seorang murid junior dari Sekte Qiyun, memiliki keinginan yang membara di matanya. Sebagai seorang murid, dia masih belum berhasil mendapatkan senjata sihir tingkat rendah yang sesuai. Melihat hadiah yang ditawarkan, para murid dari Sekte Li Shui dan Sekte Qiyun yang ikut serta dalam pertempuran itu menjadi sangat antusias dan bersemangat untuk bertarung. Dalam kegembiraan mereka, seseorang berteriak, "Pangeran ketiga sangat perkasa." Dan suara hampir 1000 orang yang mengikutinya secara membabi buta meledak seperti tsunami. Pangeran ketiga sangat perkasa. Pangeran ketiga sangat perkasa. Di mimbar pengamatan, wajah pangeran tertua Jushuan tiba-tiba berubah sangat canggung. Banyak tetua Sekte Qiyun di mimbar, terutama pemimpin Sekte Kuo Kijing, juga menunjukkan ekspresi aneh. Hanya tetua Li Si dari Sekte Li Shui yang menunjukkan sedikit rasa puas diri di matanya, dan dia memberikan pandangan setuju kepada seorang murid Sekte Li Shui di antara kerumunan. Setelah insiden kecil ini, tetua ketujuh Sekte Qiyun mulai memimpin kompetisi antara kedua sekte tersebut. Tujuan dari kedua kompetisi ini adalah untuk mempromosikan seni bela diri. Selama pertarungan, Anda harus berhenti ketika telah mencapai suatu poin dan tidak boleh dengan sengaja melukai siapapun. Pernyataan ini membuat semua orang memutar bola mata. Kapan persaingan antara kedua sekte ini pernah berakhir dengan adanya perdebatan? Semua pembicaraan ini omong kosong. Aturan kompetisinya sederhana. 10 murid terbaik dari Sekte Li Shui dan Sekte Qiyun saya akan bergiliran berkompetisi di atas panggung. Juara terakhir akan menjadi pemenangnya. Sekarang, mari kita mulai kompetisinya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seorang murid Sekte Qi Shui melompat ke arena pertarungan. Jiang Ping, murid luar ke-10 Sekte Qiyun, siapa yang berani menantangku? Aku akan melakukannya. Hampir bersamaan, seorang murid Sekte Li Shui juga melompat ke arena pertarungan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua pihak berbenturan, tinju dan kaki mereka melayang dengan ganas, menampilkan aura hidup dan mati. Saat itu, Jin Yuanbao mendekati Ye Feng dan mengedipkan mata padanya. "Ye tua, aku selanjutnya." "Hehe, sekte itu menjanjikan sebotol pil penguat sejati jika aku memenangkan pertandingan." Dengan jeritan, Jiang Ping, yang baru saja melangkah ke atas panggung, ditendang dari arena pertarungan oleh seorang murid Sekte Li Shui.
Jin Yuan Bao, yang mengedipkan mata pada Ye Feng, berbalik dalam sekejap, dan tubuhnya yang bulat berguling kembali ke arena pertarungan. Saat melihat seseorang melangkah ke atas panggung, murid sekte Li Sui yang baru saja menang tiba-tiba melompat dan mengacungkan pedangnya ke arah Jin Yuan Bao, yang baru saja naik ke panggung, dengan maksud untuk mengejutkan Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao tertawa terbahak-bahak, dan bukannya menghindar, dia malah menerjang maju, seperti bola daging, menabrak murid sekte Li Sui. Saat berguling, tubuhnya memancarkan cahaya biru langit. Bang! Cahaya biru yang terpancar dari batangan emas itu menghancurkan cahaya pedang murid sekte Li Sui dan menghantam lengannya, menyebabkan dia muntah darah dan jatuh dari arena pertarungan. Pada saat itu, Jin Yuan Bao, dengan tubuhnya yang gemuk, membungkuk ke arah murid-murid sekte Li Sui dan berkata, Jin Yuan Bao, yang keenam di sekte luar sekte Qiyun, mohon berikan pencerahan kepadaku. Saat menoleh, Jin Yuan Bao mengangkat satu jari ke arah Ye Feng. Ye Feng mengerti bahwa Jin Yuan Bao memberitahunya bahwa ia telah mendapatkan sebotol pil Ningzhen. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, di sekte Li Sui, murid peringkat ke-6 juga melompat ke arena bela diri dan mulai bertarung melawan Jin Yuan Bao. Harus diakui bahwa Jin Yuan Bao telah sangat sukses dalam perannya sebagai perantara di sekte Qiyun selama beberapa tahun terakhir. Dalam jalur kultivasi seni bela diri, di antara yang disebut kekayaan, teman, metode, dan tanah, kekayaan adalah yang terpenting. Jin Yuan Bao tidak menggunakan semua uang yang ia peroleh selama bertahun-tahun untuk menggemukkan tubuhnya. Ia menggunakannya semua untuk kultivasi, terutama dalam seni bela diri. Ia bahkan menguasai beberapa aliran seni bela diri tingkat rendah untuk manusia yang saling melengkapi. Jika satu aliran tidak cukup, ia akan segera beralih ke aliran berikutnya. Dikombinasikan dengan fisiknya yang unik, ia bahkan berhasil melawan dua orang lagi secara beruntun. Dia langsung menyingkirkan murid ke-6 dan ke-5 dari sekte luar sekte Li Sui dari panggung. Dan untuk sementara waktu, Jin Yuan Bao menjadi pusat perhatian. Di mimbar pengamatan, para tetua sekte Qiyun mengelus janggut mereka dan tersenyum sendiri. Kesombongan mereka terlihat jelas di mata mereka. Namun, tetua Li Si dari sekte Li Shui dan Chu Jun di bawah mimbar, memiliki wajah semerah dasar panci. Hahaha, siapa lagi dari sekte Li Shui kalian yang mau naik ke atas panggung? Jin Yuan Bao di atas panggung bermandikan keringat berminyak. Tepat ketika murid keempat sekte Li Sui hendak berdiri, ia dihentikan oleh Chu Jun yang bermata satu. Dengan pandangan sekilas, Chu Jun memberi isyarat kepada seorang pemuda bertubuh pendek namun berlengan sangat panjang, berpenampilan menyeramkan dengan pedang di punggungnya untuk naik ke panggung. Dengan hentakan kaki yang keras ke tanah, pemuda yang membawa pedang itu melompat ke atas panggung duel. Li Yunchong, aku datang ke sini khusus untuk belajar dari keahlianmu yang luar biasa. Dek. Li Yunchong melangkah maju dengan sudut tertentu, dan tanpa gerakan yang terlihat, ia bergegas hingga jarak 10 kaki dari Jin Yuan Bao. Dengan suara mendesing, pedang panjang di punggungnya dihunus dan menebas Jin Yuan Bao secara horizontal. Tertawa. Tanpa suara, pedang Li Yunchong tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya sepanjang 3 kaki, menebas perut Jin Yuan Bao. Dengan teriakan aneh, Jin Yuan Bao terjatuh dari arena pertarungan. Melihat luka di perutnya yang tertutup lemak, Jin Yuan Bao merasa ngeri. Ia beruntung bisa menghindar dengan cepat. Jika tidak, perutnya pasti sudah terburai. Pria ini luar biasa. Ye Feng, yang mengamati dari bawah panggung, tiba-tiba menyipitkan matanya. Li Yunchong ini memang seorang master. Di mimbar pengamatan, ekspresi semua tetua sekte Qiyun berubah muram. Mata mereka setajam kilat, dan mereka bisa tahu siapa yang lebih hebat hanya dari gerakan pertama Li Yunchong. Sikat. Di atas arena pertarungan, Li Yunchong mengayunkan pedang panjangnya yang berlumuran darah dengan tajam, mengarahkannya ke arah murid-murid luar sekte Qiyun, dan berteriak, Li Yunchong, murid luar peringkat kedua sekte Li Shui, siapa yang akan melawanku? Pemandangan darah yang menetes dari ujung pedang panjang itu begitu mengerikan sehingga membuat para murid sekte Qiyun tertegun. Dan untuk sesaat, tidak ada yang berani maju untuk bertarung. Saat banyak tetua sekte Qiyun mulai cemas dan wajah mereka memucat, Li Yunchong, murid peringkat kedua dari sekte luar sekte Qiyun, langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Aku akan melawanmu. Dengan teriakan penuh amarah, Li Yunchong, murid luar peringkat kedua dari sekte Qiyun, tiba-tiba melompat dan menyerbu langsung menuju arena pertarungan. Hampir seketika Li Yunchong terbang ke arena pertarungan, Li Yunchong melompat, pedang panjangnya berkilauan, dan lebih dari selusing garis cahaya menebas ke arah Li Yunchong saat dia terbang ke arena. Yang lebih menakjubkan daripada kilatan cahaya pedang adalah aura yang langsung terpancar dari Li Yunchong. Energi sejatinya yang meluap langsung melepaskan pancaran cahaya pedang sepanjang 3 kaki, yang hampir nyata, dari ujung pedangnya. Esensi sejati tingkat 2. Mereka yang memiliki penilaian yang baik, termasuk para tetua sekte Qiyun yang berada di atas panggung, segera berdiri. Inti sejati tingkat 2 ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh murid-murid inti. Di antara murid-murid luar sekte Qiyun, apalagi yang terbaik kedua, bahkan Hong Bao, murid luar teratas,
Hanya berada di tingkat pertama esensi sejati. Engah. Cahaya pedang Li Yunchong langsung menembus cahaya pedang yang dengan tergesa-gesa dihadapi Li Yunchong. Bukan hanya pedang panjangnya yang terbelah menjadi dua, tetapi Li Yunchong juga membelahnya menjadi dua dengan satu serangan. Wow! Darah dan organ dalam langsung mengalir ke tanah. Karena Li Yunchong masih berada di udara saat terbunuh, darah menetes ke bawah, segera menyebabkan beberapa murid luar yang penakut berteriak ketakutan. Di anjungan pengamatan, Lu Changchuan, Tetua Agung Sekte Qiyun, dengan marah menanyai Tetua Li Shi dari Sekte Li Shui. Li Shi, tingkat esensi sejati 2. Apakah Sekte Li Shui Anda memiliki murid luar di tingkat esensi sejati 2? Li Shi bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Tetua Lu, ini normal. Li Yunchong ini baru mencapai tingkat pertama Truyuan tahun lalu. Dia baru-baru ini mengalami beberapa pertemuan yang menguntungkan dan berhasil mencapai tingkat kedua Truyuan. Dia kebetulan berada di sana tepat waktu untuk kompetisi murid luar tahun ini. Ekspresi Tetua Lu Changchuan membeku, dan dia berkata dengan marah, bagaimana dengan berhenti setelah menyampaikan suatu poin? Aku tidak berani mengatakan bahwa kompetisi ini harus berhenti setelah menyampaikan suatu poin. Tetapi apakah benar-benar perlu untuk melakukan pembantaian seperti ini? Li Shi memutar matanya ke arah Tetua Agung dengan sedikit rasa tak berdaya. Tetua Lu, ini sangat konyol. Para murid begitu bersemangat dengan hadiahnya sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Apakah itu normal? Saat berbicara, Li Shi hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Tetua Agung Lu Changchuan dari Sekte Qiyun sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Meskipun semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, tidak seorang pun dapat menerima penjelasannya. Para tetua, jangan marah, jangan marah. Dalam kompetisi bela diri, beberapa cedera dan kematian tidak dapat dihindari. Mari kita lanjutkan, mari kita lanjutkan. Pangeran ketiga, Jukun, mencoba meredakan situasi. Di arena pertarungan, pertumpahan darah memenuhi udara. Limbah. Li Yunchong meludahi mayat Li Yunchong, lalu tiba-tiba memutar pedangnya, darah yang menetes perlahan mengalir ke bawah, dan mengarahkan pedang panjang itu langsung ke arah 10 murid terluar Sekte Qiyun, sambil berteriak keras. Dasar sampah tak berguna dari Sekte Qiyun, berani-beraninya kau melawanku. Dalam sekejap, mata Ye Feng memerah. Hampir bersamaan, mata para murid dalam dan luar Sekte Qiyun memerah, dan tatapan mereka tertuju pada murid luar nomor 1 Sekte Qiyun Hong Bao. Sikat. Di bawah pengawasan semua orang, Hong Bao, murid terbaik dari sekte luar Sekte Qiyun, tiba-tiba berdiri, tinjunya terkepal erat, dan perlahan mengambil langkah pertamanya ke depan. Langkah ini terasa sangat berat. Seketika itu, semua mata penuh harapan tertuju pada Hong Bao. Saat Hong Bao berjalan perlahan, ia seolah memahami makna dari ribuan tatapan yang tertuju padanya. Ada tatapan dari pemimpin sekte, para tetua sekte, dan ribuan murid dalam dan luar sekte. Semua mata tertuju pada satu hal untuk membalikan keadaan, untuk berjuang bangkit, dan untuk merebut kembali kemenangan. Hanya Hong Bao sendiri yang tahu betapa berat tekanan dari ribuan tatapan itu. Namun, ketakutan Hong Bao bukan berasal dari ribuan tatapan penuh harapan, melainkan dari mayat Li Yunchong dengan organ dalamnya berhamburan di atas panggung, dan terlebih lagi dari pedang Li Yunchong yang berlumuran darah yang mengarah padanya. Dia takut. Hong Bao takut akan bunuh diri yang sia-sia dan tidak masuk akal ini. Selama kompetisi sekte tahun ini, Hong Bao dan Li Yunchong bertarung sengit selama 200 ronde sebelum Hong Bao akhirnya mengalahkan Li Yunchong. Namun, Li Yunchong, yang mampu melawannya selama 200 ronde, terbunuh oleh Li Yunchong dengan satu serangan. Berapa banyak gerakan yang bisa dia tahan? Kekuatan Li Yunchong telah mencapai tingkat 2 dari esensi sejati yang menakjubkan. Yang paling menakutkan adalah niat membunuh yang tak terselubung di mata Li Yunchong. Pedang panjang yang berlumuran darah itu seolah mengatakan kepada Hong Bao bahwa selama dia naik ke panggung, nasibnya tidak akan berbeda dari Li Yunchong. Untuk pertama kalinya, Hong Bao menyesali gelarnya sebagai murid terbaik dari sekte luar. Menjadi murid terbaik di sekte luar bukanlah hal yang mudah. Berbeda dengan murid-murid lain yang melompat ke atas panggung, pendakian Hong Bao semakin lambat. Saat ia melangkah ke anak tangga pertama panggung pertarungan, Hong Bao tiba-tiba berhenti. Hong Bao ragu-ragu. Melangkah lebih jauh berarti kematian. Mengambil langkah mundur setidaknya memungkinkan Anda untuk memiliki bayi. Apa yang harus dia lakukan? Pilihan itu sendiri tidak sulit. Kesulitannya terletak pada mengetahui bagaimana cara mengalah. Saat bahu Hong Bao bergetar, napasnya menjadi cepat, dan dia berhenti berjalan. Ribuan tatapan penuh harapan langsung terpspekles. Gugup di atas panggung. Hong Bao ternyata gugup di atas panggung. Seketika itu juga, wajah pemimpin sekte Kuo Qijing di atas panggung berubah pucat pasi, dan wajah para tetua juga menjadi sangat jelek. Yang berwajah paling jelek adalah tetua kelima Hong Banjiang. Dia menatap Hong Bao dengan tatapan membunuh, tetapi Hong Bao tetap tidak terpengaruh. Rasa gugup di atas panggung lebih memalukan daripada kekalahan. Hong Bao. Raungan menggelegar dari tetua kelima Hong Banjiang terdengar. Di atas panggung, Li Yunchong langsung memahami situasi saat ini.
Ekspresi tegas terlintas di bibirnya. Apa yang lebih efektif dalam mengalahkan lawan dan mendapatkan lebih banyak muka selain menundukkan mereka tanpa perlawanan? Hong Bao, kemarilah dan hadapi kematianmu. Saat Li Yunchong berteriak, dia sengaja mengayunkan pedang panjang berlumuran darah di tangannya, memercikan beberapa tetes darah manusia yang sudah dingin ke wajah Hong Bao, yang langsung membuat Hong Bao bergidik. Teriakan itu menghancurkan secercah harapan terakhir Hong Bao. Dia menundukkan kepala dan ambruk di sana, benar-benar putus asa. Dia benar-benar tidak ingin naik dan mati. Kakak Hong Bao. Teriakan para murid dalam dan luar sekte Qiyun tak henti-hentinya, tetapi Hong Bao tidak bereaksi sedikit pun. Di atas panggung, Tetua Lisi dari sekte Li Shui memiliki wajah tua yang selebar bunga kerisan. Yang mulia, apakah menurut Anda murid-murid sekte Li Shui saya luar biasa? Jika seseorang seperti Hong Bao menjadi seorang perwira atau komandan 1000 pasukan, akankah para prajurit yang dipimpinnya menyerah di medan perang? Kata-kata pangeran ketiga itu membuat Hong, seorang anggota berpangkat tinggi dari sekte Qiyun, merinding. Sebagai perbandingan, murid-murid sekte Li Shui lebih cocok untuk bergabung dengan tentara. Kata pangeran ketiga. Wajah para petinggi sekte Qiyun langsung pucat pasi. Hahaha. Li Yunchong mengangkat pedangnya dan tertawa terbahak-bahak. Sekumpulan pengecut, semuanya pengecut. Tak satu pun dari mereka berani melawanku. Tepat ketika seorang murid inti sekte Qiyun berdiri dan hendak terbang ke atas panggung bela diri, Chu Jun mengutuknya dengan nada jahat. Bahkan murid inti ingin naik panggung? Apa kau tidak punya rasa malu? Apa kau ingin sekte Li Shui-ku mengirim murid sejati untuk berlatih beberapa gerakan denganmu? Apakah ada orang lain? Apakah ada murid luar sekte Qiyunmu yang berani maju dan bertarung? Jika tidak ada orang lain yang maju, maka aku, murid luar terbaik kedua sekte Li Shui, akan tak terkalahkan di antara murid luar sekte Qiyun. Hahaha. Aku akan melawanmu sampai mati. Dengan wajah memerah, murid ketiga sekte Qiyun meraung dan hendak melompat ke atas panggung. Saat Ren Fei meraung dan melompat ke udara, sebuah tangan besar dengan cepat menekan bahunya, mendorongnya kembali ke bawah dengan paksa. Aku akan melakukannya. Suara Ye Feng terdengar dari belakang Ren Fei. Kakak Ye. Ren Fei berteriak kegirangan. Ye Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, saat Li Yunchong terbunuh, dia ingin membalaskan dendam Li Yunchong. Tetapi Hong Bao ada di sana, dan dia tidak memenuhi syarat. Setelah Li Yunchong membuat pernyataan arogan yang menantang semua murid luar sekte Qiyun, dia segera bertindak. Kakak Ye. Saat melihat Ye Feng muncul, para murid luar di sekitarnya dipenuhi kegembiraan. Jika masih ada harapan bagi sekte luar sekte Qiyun, harapan itu terletak pada Ye Feng, orang yang pernah mengalahkan Hong Bao. Ye Feng mengabaikan Hong Bao yang berdiri di tangga, bahkan tidak meliriknya. Menurutnya, Hong Bao sudah cukup menyedihkan dan tidak pantas mendapat omelan sepucuk pun darinya. Dia dengan ringan melompat ke atas arena pertarungan, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Ye Feng dari sekte Qiyun datang untuk belajar darimu. Meskipun mengatakan ingin belajar dari Li Yunchong, Ye Feng tidak langsung bertindak. Sebaliknya, dia membelakangi mayat Li Yunchong. Hampir seketika Ye Feng melompat ke arena pertarungan, wajah Chu Jun tiba-tiba berubah ganas, dan transmisi energi spiritual melonjak ke telinga Li Yunchong. Li Yunchong, bunuh dia. Bunuh Ye Feng dengan segala cara. Memanggil. Hampir seketika, Li Yunchong melompat tinggi ke udara. Pedang panjangnya tiba-tiba terangkat dan menusuk udara, membawa bilah cahaya sepanjang lebih dari 10 kaki. Saat dia menebas ke arah punggung Ye Feng. Menghadap mayat Li Yunchong, Ye Feng tampak tidak menyadari suara tusukan pisau di belakangnya. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan menyatukan kembali kepala Li Yunchong yang terbelah menjadi dua di genangan darah itu. Memanggil. Cahaya tajam dan menusuk dari pedang itu jatuh seperti sungai perak, seketika membuat ribuan pasang mata di bawah panggung menegang. Bahkan para tetua di atas panggung diam-diam menggerutu, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa begitu berani datang ke sini. Patah. Tepat ketika pedang itu hendak menyerang, sepasang tangan berlumuran darah tiba-tiba muncul dari darah dan kotoran, dan dengan semburan energi sejati, mereka menyerang pedang itu. Seperti seekor elang yang mencengkeram anaknya, hal itu langsung membuat kuda Li Yunchong membeku di tempatnya. Tangan kiri Ye Feng tidak tinggal diam. Perlahan-lahan ia menyeka darah dan kotoran dari wajah Li Yunchong yang tak sadarkan diri. Melambai. Karena tidak bisa menghunus pedangnya, Li Yunchong tiba-tiba menendang punggung Ye Feng. Ye Feng tidak menghindar atau mengelak. Sebaliknya, lapisan ki pelindung tiba-tiba muncul dari tubuhnya, memungkinkannya untuk menahan tendangan Li Yunchong. Tingkat ketiga dari esensi sejati. Di atas panggung, Tetua Lisi tiba-tiba tersentak dan menatap Lu Changchuan, Tetua Agung Sekte Qiyun, dengan kaget. Tingkat Yuan sejati 3, dan masih murid luar? Hanya beberapa pertemuan yang beruntung. Tetua Lu Changchuan, yang terkejut sekaligus senang, mendengus, membuat Lisi merasa canggung. Murid luar yang begitu kuat? Pangeran ketiga Jukun menatap Ye Feng dengan tatapan yang berkedip-kedip. Tetua Lu,
Saya ingat bahwa murid-murid luar sekte Qiyun Anda tidak lebih tua dari 20 tahun. Berapa umur Ye Feng? Tanya putra mahkota Zhu Xuan. Lu Changchuan sedikit bingung. Yang mulia, Ye Feng baru saja berulang tahun yang ke-17 tahun ini. Jawab pelayan Liu dari puncak Donglai, yang sedang melayani di dekatnya. Apa? 17 tahun? Pangeran ketiga Jukun dan pangeran pertama Zhu Xuan sama-sama terkejut, dan tatapan mereka terhadap Ye Feng tiba-tiba berubah. Di atas panggung, alis pemimpin sekte Kuo Qijing tiba-tiba berkerut. Kapan sekte Qiyunnya mendapatkan seorang jenius seperti Ye Feng? Mengapa dia tidak tahu? 1 tendangan, 2 tendangan, 3 tendangan. Ye Feng tetap tidak bergerak, tapi Li Yunchong menjadi cemas. Saat itu juga, Ye Feng menggunakan 1 tangan untuk menyeka darah dari wajah Li Yunchong, dan dengan tangan lainnya, ia mengusap mata Li Yunpei yang dipenuhi amarah, sambil berkata, "Kakak Li, semoga engkau beristirahat dengan tenang." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Ye Feng tiba-tiba berbalik, dan kekuatan truyuannya, yang berada di puncak tingkat ketiga truyuan dan setara dengan tingkat kelima truyuan, langsung meledak. Energi sejati itu tiba-tiba meledak di tangan kanan yang mencengkeram ujung pisau. Retak, retak, retak. Suara pedang panjang yang dihancurkan bergema di seluruh ruangan. Hampir bersamaan, Ye Feng menghancurkan serangan telapak tangan Li Yunchong yang putus asa dengan tinju kirinya, dan tinju kanannya, seperti naga berbisa, menghantam dada Li Yunchong. Tinju penghancur macan tutul petir. Saat tinju Ye Feng menghantam dada Li Yunchong, dia melepaskan energi sejatinya tanpa ragu-ragu. Bang! Li Yunchong tiba-tiba terlempar ke udara. Darah dan potongan organ dalam menyembur keluar dari mulutnya. Namun, Ye Feng tidak berniat membiarkannya lolos begitu saja. Dengan gerakan tiba-tiba, Ye Feng melompat ke langit, melepaskan serangkaian tinju penghancur macan tutul petir secepat kilat. Bum 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 bum. Dengan suara pop lembut terakhir, seperti balon yang meletus, tubuh Li Yunchong tiba-tiba meledak seperti balon, memenuhi langit dengan darah. Mendesis. Itu meledak. Li Yunchong ternyata hancur berkeping-keping oleh Ye Feng. Berdarah. Adegan ini bahkan lebih berdarah daripada saat Li Yunchong membunuh Li Yunchong. Mengejutkan. Semua murid, baik murid dalam maupun luar, termasuk para tetua dan pangeran di mimbar, terkejut. Mereka pernah melihat pertumpahan darah sebelumnya, tetapi belum pernah melihat yang seperti ini. Ledakan itu menghantam seseorang seperti balon, menghancurkannya menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya. Kesunyian, keheningan yang mencekam. Sesaat kemudian, sorak-sorai tiba-tiba mi. Kakak Ye hebat sekali. Kakak Ye hebat sekali. Kakak Ye hebat sekali. Di tengah sorak-sorai, sejumlah murid inti tak kuasa menahan kegembiraan mereka dan ikut bergabung dengan murid luar dalam bersorak. Setelah berteriak beberapa kali, mereka diam-diam melontarkan kutukan. Kakak Ye yang mana? Dia jelas-jelas adik Ye. Tapi rasanya sungguh memuaskan. Orang-orang dari sekte Li Sui, termasuk tetua Li Si dan Chu Jun, benar-benar tercengang. Para murid luar lainnya di bawah panggung menunjukkan ekspresi ketakutan. Sesaat kemudian, Ye Feng sudah mengacungkan kepala Li Yunchong dan meraung. Kalian bajingan dari sekte Li Sui. Kalau kalian berani, kemarilah. Kalian bajingan dari sekte Li Sui. Kalau kalian berani, kemarilah. Ye Feng meraung, sambil mengayun-ayunkan kepala Li Yunchong dengan liar. Ye Feng benar-benar terkejut. Dendam lama dan baru benar-benar berkobar pada saat ini. Para murid sekte Qiyun di bawah panggung, pada saat itu, tidak lagi takut akan pemandangan berdarah tersebut. Sebaliknya, terdorong oleh pertumpahan darah dan dipimpin oleh Ye Feng, mereka menjadi bersemangat. Awo! Wah! Dengan raungan liar, ditambah dengan Ye Feng yang mengayunkan kepala Li Yunchong, adegan itu seketika menjadi sangat menegangkan. Semua murid, baik murid sekte dalam maupun luar, memandang Ye Feng dengan cara yang berbeda sekarang. Beberapa murid perempuan bahkan menatapnya dengan penuh kekaguman. Beberapa murid sejati yang menyaksikan pertempuran juga memandang Ye Feng dengan takjub. Menghadapi, Ye Feng berhasil menyelamatkan muka sekte Qiyun. Di mimbar pengamatan, tetua Li Si dari sekte Li Sui tiba-tiba berdiri, bersandar di meja. Ye Feng ini sudah keterlaluan. Matanya menyala penuh amarah, seolah ingin membakar Ye Feng hingga menjadi abu seketika. Tepat saat itu, tetua Lu Changchuan meletakkan tangannya di lengan Li Si dan dengan paksa menarik tetua Li Si ke tempat duduknya, sambil berkata, kita hanya akan menonton keseruan anak-anak. Seorang pemimpin sangat penting. Seekor singa, seperti Ye Feng, pasti bisa mengubah sekawanan domba menjadi singa. Pangeran tertua, Zhu Xuan, berkata perlahan. Fondasi sekte Li Sui masih belum cukup. Satu kalimat saja sudah membuat tetua Li Si dari sekte Li Sui terlihat agak tidak menyenangkan. Dan bahkan pangeran ketiga Jukun pun tampak agak malu. Saudaraku, bukankah terlalu dini untuk mengatakan itu? Li Yunchong baru murid luar peringkat kedua dari sekte Li Sui. Masih ada murid luar peringkat pertama yang bahkan belum naik panggung. Pada titik ini,
Sikap pangeran tertua dan pangeran ketiga menjadi sangat berbeda, dengan sekte Qiyun dan sekte Li Shui masing-masing mendukung satu pihak. Di bawah panggung, wajah Chu Jun yang bermata satu dan jelek itu meringis kesakitan. Ini adalah pertama kalinya dia dipanggil bajingan di depan wajahnya. Apa kau tidak punya nyali untuk pergi? Apakah semua anggota sekte Li Shui pengecut tanpa nyali? Ye Feng meraung sambil memukul dadanya. Di atas panggung, wajah ketua Li Si dan Chu Jun berubah muram secara bersamaan. Hinaan Ye Feng terlalu kejam, terutama di depan pangeran pertama dan pangeran ketiga. Tanpa reaksi apapun dari Li Si dan Chu Jun, murid terluar terbaik dari sekte Li Shui, yang wajahnya sudah memerah, melompat ke atas arena pertarungan. Ye Feng, aku, Cai Lishan, akan melawanmu. Dengan raungan, Cai Lishan melompat ke atas panggung, energi sejatinya meluap dengan dahsyat. Tingkat ketiga dari esensi sejati. Mereka yang berpengetahuan langsung berseru kaget. Murid terbaik dari sekte luar sekte Li Shui ini ternyata telah mencapai tingkat esensi sejati tingkat ketiga yang menakutkan. Perlu diketahui bahwa banyak murid sekte dalam bahkan tidak memiliki tingkat kultivasi esensi sejati tingkat ketiga. Dengan ketukan ringan jari kakinya di platform batu, Cai Lishan menerkam Ye Feng seperti burung besar. Telapak tangannya menciptakan gelombang yang menyerupai sungai surgawi, menyelimuti Ye Feng. Pan Sui Mianzang, setelah melihat teknik telapak tangan yang digunakan Cai Lishan, Ye Feng langsung merasa ingin tertawa. Dia benar-benar menggunakan teknik telapak tangan kapas. Bukankah dia sedang mencari kematian? Namun, Ye Feng tidak langsung berpikir untuk membunuh Cai Lishan. Pikiran Ye Feng jauh lebih kompleks dari itu. Engah. Tanpa gerakan khusus, Ye Feng melepaskan satu serangan telapak tangan diagonal, memaksa Cai Lishan untuk berulang kali mengubah taktiknya di udara. Tepat saat Cai Lishan menerjang ke depan, Ye Feng memberikan tendangan secepat kilat ke celah Pan Sui Mianzang, membuat Cai Lishan terlempar 10 meter ke belakang, hampir membuatnya jatuh dari arena pertarungan. Setelah semua keributan ini, yang dikirim sekte Li Shui hanyalah seorang pengecut sepertimu? Pergi? Apakah ada orang lain? Kirim orang lain? Kau bukan tandinganku. Ye Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar ke arah Cai Lishan. Di bawah panggung, mata Chu Jun tiba-tiba membelalak. Astaga, Cai Lishan adalah kultivator tingkat esensi sejati level 3. Namun dia bisa dipukul mundur oleh Ye Feng hanya dengan satu serangan telapak tangan? Cai Lishan, murid luar sekte Li Shui, memerah padam dan meraung saat dia menyerang Ye Feng lagi. Tetapi dia masih dengan bodohnya menggunakan teknik Pan Sui Mianzang. Dor dor dor. Setiap kali, Cai Lishan dengan mudah dikalahkan oleh Ye Feng. Tetapi dia tidak terluka parah. Dia hanya dipermalukan. Merasa dipermalukan, Cai Lishan meraung dan menyerang maju lagi. Bodoh, ganti teknik bela dirimu. Jangan gunakan teknik telapak kapas. Akhirnya, dengan pengingat dari Chu Jun, Cai Lishan menggunakan serangan 18 bayangan hantu untuk mendekati Ye Feng hingga jarak 3 meter untuk pertama kalinya. Waktu yang tepat. Tinju Ye Feng menyerang secepat kilat. Sebuah tinju petir macan tutul guntur langsung menghantam serangan tersebut. Dua kepalan tangan, yang diselimuti energi sejati berwarna cian murni, bertabrakan seketika. Namun, esensi sejati Ye Feng sangat halus dan murni. Dapat dikatakan bahwa bahkan seorang ahli esensi sejati tingkat 5 puncak mungkin tidak memiliki esensi sejati yang lebih murni daripada Ye Feng. Esensi sebenarnya mungkin terlihat sama, tetapi tingkat pemadatannya sangat berbeda. Intisari sejati Ye Feng terkondensasi seperti pisau, sedangkan intisari sejati Cai Lishan longgar dan lembek seperti daging. Dalam sekejap, esensi sejati Ye Feng menembus esensi sejati Cai Lishan seperti pisau, menghancurkannya sepenuhnya dan langsung menyambar tubuh Cai Lishan. Cai Lishan seperti tersambar petir, tubuhnya tanpa sadar terlempar ke belakang, mendarat dengan tidak stabil di tepi arena pertarungan. Sedikit darah merembes dari sudut mulutnya, tetapi lukanya tidak serius, sehingga Cai Lishan masih memiliki keberanian untuk terus bertarung. Jika Cai Lishan tahu bahwa Ye Feng hanya menggunakan jurus petir macan tutul dalam pukulan itu, dan bahkan tidak berani menggunakan Beng Jin, dan bahwa untuk melaksanakan rencananya, Ye Feng hanya menggunakan 80% kekuatannya, Cai Lishan mungkin akan melompat dari panggung tanpa menoleh ke belakang. Seandainya Ye Feng tidak lebih ambisius, Cai Lishan pasti sudah mati sekarang. Di atas panggung, wajah tua tetua Li Si berubah menjadi ungu kecoklatan di bawah tatapan banyak tetua sekte Qiyun. Pangeran ketiga, yang sebelumnya begitu percaya diri dengan posisinya sebagai murid terbaik sekte Li Shui, kini merasa sangat malu saat menundukkan kepala dan mulai meminum tehnya. Ia minum dengan penuh konsentrasi, seolah-olah sedang minum anggur berkualitas tinggi, sama sekali mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Sudah kubilang, kau bukan tandinganku. Cari orang lain saja, kata Ye Feng kepada Cai Lishan lagi. Tepat ketika wajah Cai Lishan memerah dan dia hendak menyerbu maju lagi, Ye Feng tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Tunggu, aku ingat sekarang, kau sudah menjadi murid luar nomor 1 sekte Li Shui. Tidak ada yang lebih kuat darimu di antara murid luar sekte Li Shui. Karena tidak ada yang lebih kuat, maka kalian semua,
naiklah ke sini. Ya, aku berbicara kepada kalian semua, naiklah ke sini, aku akan menghadapi kalian semua. Ye Feng memberi isyarat kepada 8 murid luar sekte Li Shui yang tersisa di bawah panggung. Mendesis. Satu lawan sekelompok. Para murid, baik yang berada di dalam maupun di luar sekte, yang berada di bawah panggung langsung terkejut. Tingkat kultivasi terendah di antara 10 murid luar sekte Li Shui adalah tingkat pertama esensi sejati. Sekalipun Ye Feng kuat, akan terlalu sombong baginya untuk melawan 9 dari mereka sendirian. Di atas panggung, wajah para anggota berpangkat tinggi sekte Qiyun membeku. Seorang tetua tidak bisa duduk diam lagi. Ye Feng ini benar-benar terlalu gegabah. Dia seharusnya tahu kapan harus berhenti dalam situasi ini. Di bawah panggung, 8 murid luar sekte Li Shui lainnya sangat marah. Mereka pernah melihat hinaan sebelumnya, tetapi belum pernah melihat hinaan separah ini. Mereka semua berdiri serempak. Namun, tak seorang pun berani naik ke panggung. Aku tak tahan menanggung rasa malu ini. Jika 9 lawan 1 menang, sama sekali tidak akan ada yang bertepuk tangan. Jika mereka kalah, mereka akan terkenal buruk setidaknya selama 100 tahun, bahkan mungkin selamanya. Di atas panggung, Cai Lishan, yang telah mengalami pertarungan yang sangat mengecewakan, menatap murid-muridnya di bawah panggung untuk meminta bantuan. Sejujurnya, dia tidak yakin bisa menang melawan Ye Feng. Namun, jika sesama peserta magang di antara penonton datang untuk membantu, maka sulit untuk mengatakannya. Apa? Kalian semua dari sekte Li Shui tidak punya nyali? Aku berani menghadapi kalian semua sendirian. Dan kalian semua berani melawanku sendirian tanpa berani melangkah ke atas panggung? Kalian pengecut tak punya tulang punggung. Pengecut? Kalian semua pengecut tak punya tulang punggung. Ye Feng mengumpat, bahkan menggunakan semua bahasa gaul yang biasa ia gunakan di pedesaan saat masih kecil, membuat urat-urat di dahi semua orang dari sekte Li Shui, baik di atas maupun di luar panggung, berdenyut. Pergi. Kalian semua, pergi. Bunuh mereka. Kalian harus membunuh bajingan Ye Feng itu. Chu Jun telah melakukannya untuk para murid sekte Li Shui tanpa mereka harus bergumul dengan pikiran mereka. Chu Jun hampir gila karena Ye Feng. Semakin dia membenci Ye Feng, semakin Ye Feng bertingkah laku, membuat Chu Jun berharap dia bisa naik panggung dan membunuh Ye Feng sendiri. Dalam sekejap, 8 murid luar sekte Li Shui yang tersisa melompat ke arena pertarungan, berbaris, dan secara bersamaan mengambil posisi bertarung melawan Ye Feng. Jadi, semua orang akhirnya berkumpul di sini. Kilatan cahaya muncul di mata Ye Feng. Inilah yang dia inginkan. Dia akan bermain dengan gemilang. Sudah saatnya sekte Li Shui membalas dendam atas pengejaran tanpa henti mereka terhadapnya. Saat menyaksikan murid-muridnya naik ke panggung, tatapan marah Chu Jun tiba-tiba mereda ketika ia teringat pertemuannya sebelumnya dengan Ye Feng. Pertama, dia membunuh hampir 100 murid sekte Li Shui di kota Kabupaten Yinshan, dan dengan mudah lolos dari pengepungan hampir 100 murid dan ratusan pasukan. Kemudian, dia bahkan berhasil merencanakan untuk membunuh adik laki-lakinya, Jin Tai. Lalu, dia menggunakan Raja Elang Iblis Benang Perak untuk melukainya hingga berada dalam kondisi seperti ini. Tidak, Ye Feng jelas bukan orang yang tidak tahu tempatnya. Sebaliknya, dia adalah orang yang bertindak dengan sangat bijaksana. Jadi, apakah Ye Feng sekarang menantang sekelompok orang sendirian? Setelah menyadari hal ini, pupil mata Chu Jun menyempit, dan dia tiba-tiba terkejut. Seketika itu juga, Chu Jun, tanpa mempedulikan kesombongannya, meraung kepada 9 murid sekte Li Shui di atas panggung. Susun formasinya. Cai Lishan, kau adalah inti dari formasi ini. Pimpin 8 dari mereka untuk menyusun formasi naga dan ular Li Shui kecil. Di mata para murid sekte Li Shui, perintah kakak senior mereka, Chu Jun, bagaikan dekrit kekaisaran. Setelah mendengar perintah itu, Cai Lishan, yang merasa agak malu, melangkah keluar dengan jurus naga ular unik dari sekte Li Shui, berbalik, dan berteriak dengan suara rendah aktifkan formasinya. Dipimpin oleh Cai Lishan, 8 murid luar sekte Li Shui bergerak dengan kecepatan dan kelincahan naga dan ular, dan dalam sekejap mata, mereka telah secara diam-diam mengepung Ye Feng. Formasi naga air dan ular yang lebih kecil, di atas panggung, alis putih tetua Lu Changchuan berkerut rapat, matanya dipenuhi kekhawatiran. Formasi ular naga air li kecil ini tidak dapat dianggap sebagai formasi sejati. Paling-paling, itu hanyalah metode kerjasama dan pertempuran bersama. Namun, teknik ini sangat efektif jika digunakan melawan praktisi bela diri di bawah alam pemandu roh. Para anggota berpangkat tinggi lainnya dari sekte Qiyun, termasuk pangeran tertua Jushuan, juga menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Tidak ada alasan lain selain karena formasi naga dan ular Li Shui milik sekte Li Shui terlalu terkenal. 100 tahun yang lalu, sekte Li Shui memulai kiprahnya dengan mengandalkan formasi naga dan ular Li Shui. Formasi naga dan ular Li Shui terbagi menjadi 2 formasi, yang kecil dan yang besar. Formasi naga dan ular Li Shui yang kecil, khususnya, adalah keterampilan yang digunakan oleh murid sekte Li Shui untuk melindungi rumah dan komunitas mereka saat bepergian keliling dunia.
Formasi naga air kecil dan ular dapat diperbesar atau diperkecil, sehingga sangat fleksibel. Formasi ini dapat dibentuk oleh minimal 3 orang dan dapat diperluas menjadi formasi besar hingga 100 orang. Selain fleksibilitasnya, kekuatannya juga cukup besar. Formasi naga air dan ular kecil, dengan kurang dari 10 pemain, dikatakan tak terkalahkan pada level yang sama dengan intinya. Formasi naga air kecil dan ular membutuhkan seorang pemimpin susunan utama. Tingkat kultivasi pemimpin susunan utama digunakan sebagai acuan. Setelah formasi naga air kecil dan ular dengan kurang dari 10 orang dibentuk, formasi ini dapat menyapu bersih lawan-lawan dengan level yang sama. Faktanya, begitu formasi naga air dan ular kecil, yang terdiri dari hampir 10 orang, dibentuk, bukanlah masalah untuk bertahan melawan musuh dengan level yang lebih tinggi. Dengan kata lain, formasi naga air dan ular kecil, yang dipimpin oleh Cai Lishan, yang tingkat kultivasinya mencapai tingkat ketiga esensi sejati, tak terkalahkan di antara kultivator dengan tingkat esensi sejati ketiga. Formasi ini bahkan dapat mengalahkan lawan pada tingkat keempat esensi sejati. Untuk sesaat, para murid Sekte Qiyun, baik di dalam maupun di luar, semuanya menunjukkan ekspresi khawatir ketika mereka melihat Ye Feng dikelilingi oleh formasi naga dan ular Li Shui kecil yang maju dan mundur secara teratur. Cai Lishan, kenapa kau berdiri di situ? Bunuh dia. Begitu kau punya kesempatan, bunuh Ye Feng. Suara Chu Jun yang tanpa ampun menggema di telinga Cai Lishan. Bangkit. Dengan teriakan lantang dari Cai Lishan, para murid Sekte Li Shui bergerak serempak, seperti naga yang muncul dari tanah, kepala dan ekor bergerak bersama, dengan Cai Lishan sebagai pemimpin, dan menyerang Ye Feng secara bersamaan. Saat formasi ular naga air Li kecil mulai bergerak, Tetua Li Si, Chu Jun, dan Pangeran ketiga Jukun menatap arena pertarungan dengan tatapan tajam. Pada saat yang sama, para anggota berpangkat tinggi dari Sekte Qiyun dan ribuan murid dari Sekte dalam dan luar menahan napas dan menatap lekat-lekat arena bela diri. Melihat 9 murid Sekte Li Shui yang bergerak seperti naga dan ular ke arahnya, bibir Ye Feng sedikit mencibir, dan sosoknya berdiri tegak seperti gunung. Memang, formasi ular naga air Li kecil terlihat sangat kuat. Kesembilan murid, masing-masing dengan peran mereka sendiri dalam menyerang dan bertahan, dapat menyerang target dari semua sisi secara bersamaan, sehingga mustahil bagi mereka untuk membela diri. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan dikalahkan. Namun, hal itu didasarkan pada anggapan bahwa perbedaan tingkat budidaya tidak signifikan. Secara kasat mata, perbedaan antara tingkat kultivasi 8 murid Sekte Li Shui lainnya di tingkat pertama esensi sejati dan kultivasi Ye Feng di tingkat ketiga esensi sejati tidak terlalu besar. Namun, tingkat kultivasi tidak sama dengan kekuatan tempur. Dengan esensi sejati Ye Feng yang sangat murni, kekuatan tempurnya menyaingi makhluk di tingkat esensi sejati kelima. Yang lebih penting lagi, Ye Feng memiliki senjata pamungkas teknik rahasia esensi sejati. Mendesis. Dalam sekejap, ketiga murid Sekte Li Shui di ekor formasi naga dan ular Li Shui kecil secara bersamaan menusukkan pedang panjang mereka ke tubuh bagian atas, tengah, dan bawah Ye Feng. Cai Lishan, di kepala formasi, berbalik dengan langkah naga dan ularnya dan mengelilingi Ye Feng dari belakang, melancarkan serangan dahsyat. Wow! Pusaran esensi sejati bergetar hebat, dan sejumlah besar esensi sejati menyembur keluar dari dantian Ye Feng. Lapisan ki pelindung berwarna hijau berkabut tiba-tiba muncul di tubuh Ye Feng. Suara pedang panjang yang menusuk Ye Feng tak ada habisnya. Tetapi tanpa terkecuali, semua serangan diblokir oleh ki pelindung Ye Feng yang sangat terkondensasi. Hampir bersamaan, Ye Feng berbalik tiba-tiba, sosoknya secepat kilat, dan melepaskan tinju penghancur macan tutul petir untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Dua aliran energi sejati berwarna biru langit itu bertabrakan dengan hebat sekali lagi. Tanpa ragu-ragu, esensi sejati Ye Feng menusuk tubuh Cai Lishan seperti pisau. Tetapi kali ini, Ye Feng melepaskan seluruh kekuatannya tanpa menahan diri. Bang! Cai Lishan tersambar petir, tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa Ye Feng masih mampu menghadapi Cai Lishan dengan segenap kekuatannya meskipun diserang dari segala sisi. Saat Cai Lishan terluka dan terlempar, Ye Feng menerkam dengan kecepatan kilat, meraih pergelangan kaki Cai Lishan dengan tangan kirinya saat ia melayang dari tanah. Tepat ketika Cai Lishan mengangkat Ye Feng ke udara seperti tunas pohon willow, Ye Feng tiba-tiba jatuh dengan gerakan ke bawah yang kuat. Kedua kekuatan itu saling berbenturan, dan tubuh Cai Lishan seketika berputar tak terkendali. Pada saat itu, Ye Feng mengikuti, tangan kanannya membentuk gerakan jari pedang, dan pedang jari esensi sejati sepanjang 16 kaki segera muncul. Sejak Ki Hunyuan Gong Ye Feng menembus ke tingkat kelima dan kinya dapat meninggalkan tubuhnya sejauh 3 kaki. Panjang pedang jari esensi sejati Ye Feng juga meningkat secara dramatis menjadi 16 kaki. Dalam sekejap cahaya, pedang jari esensi sejati sepanjang 16 kaki milik Ye Feng melesat. Ca-ca-ca. Seolah-olah sedang memotong semangka,
Kepala 8 murid sekte Li Shui lainnya yang telah mengelilingi mereka dengan formasi naga dan ular Li Shui kecil langsung terlempar ke udara. Mendesis. 8 semburan darah setinggi 1 atau 2 meter tiba-tiba menyembur dari rongga leher 8 mayat tanpa kepala, menghujani darah kemana-mana. Dengan melonggarkan genggaman tangan kirinya, Ye Feng membiarkan Cai Lishan terbang tanpa menoleh sedikit pun. Semburan energi keluar dari sela-sela jarinya, kerak. Kepala Cai Lishan langsung terangkat. Seketika itu juga, aku terkejut. Ribuan orang di seluruh arena pertarungan benar-benar terpstunnet. Terlepas dari semua uraian ini, semua hal ini sebenarnya terjadi dalam sekejap mata, dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernapas. Beberapa saat yang lalu, Li Si, Chu Jun, dan bahkan pangeran ketiga Jukun berharap formasi naga air dan ular li kecil akan mencapai prestasi besar. Seketika itu juga, 9 kepala besar terbang ke langit, dan 9 aliran darah menyembur keluar dari arena pertempuran. Perbedaannya terlalu besar. Kejutan itu begitu besar sehingga bahkan anggota sekte Qiyun, yang mengharapkan Ye Feng menang, pun dibuat lengah. Sesaat kemudian, teriakan kacau menggema di seluruh arena pertarungan. Melihat 9 kepala terbang ke langit dan semburan darah membuat para murid sekte Qiyun yang penakut, terutama beberapa murid perempuan, menjerit ketakutan, dan beberapa bahkan menangis ketakutan. Di atas panggung, pangeran ketiga menatap kosong sejenak, lalu sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan perlahan bersandar ke sandaran kursinya. Di bawah panggung, kepala Cai Lishan yang terpenggal, secara kebetulan, jatuh ke pelukan Chu Jun. Kepala yang terpenggal itu langsung menyadarkan Chu Jun dari lamunannya. Seluruh rangkaian peristiwa itu langsung menjadi jelas bagi Chu Jun. Setelah Ye Feng membunuh Li Yunchong, dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya saat melawan Cai Lishan. Sebaliknya, dia berusaha sebaik mungkin untuk memprovokasi mereka, menyebabkan semua murid sekte Li Shui lainnya naik ke panggung. Inilah momen yang telah kita tunggu-tunggu. Sejak awal, semua ini adalah konspirasi Ye Feng. Ye Feng ingin menggagalkan konspirasi para murid sekte Li Shui. Kita telah terjebak lagi dalam perangkap mereka. Kita telah terjebak lagi dalam perangkap mereka. Menyadari hal ini, Chu Jun terdiam, dan rasa malu yang luar biasa tiba-tiba muncul di wajahnya. Gelombang energi spiritual yang dahsyat terpancar dari tubuh Chu Jun. Ye Feng, Ye Feng, aku akan membunuhmu. Dengan raungan, sosok Chu Jun tiba-tiba melayang ke udara, siap membunuh Ye Feng yang berada tepat di depannya, tanpa mempedulikan konsekuensinya. Wus! 4 suara siulan tajam tiba-tiba terdengar dari langit, dan 4 cahaya pedang tiba-tiba melayang di sekitar kepala Chu Jun, menekan Chu Jun sehingga dia tidak berani melakukan gerakan gegabah apapun. Kau yang bermarga Chu, seandainya bukan karena campur tangan pemimpin sekte, aku sebenarnya akan sangat senang jika kau langsung terjun ke arena pertarungan dan menyerang Ye Feng. Kemudian, aku akan membenarkan tindakanku menebasmu dengan pedangku. Suara Liao Feibai terdengar dari kejauhan di kehampaan, mengejutkan Chu Jun hingga ekspresinya berubah berulang kali. Dan dia dengan patuh menarik kembali kekuatan spiritualnya dan kembali ke tanah. Terkejut mendengar suara Liao Feibai, tetua Li Shi, yang hampir pingsan di atas panggung karena patah hati, tiba-tiba menanyai Ye Feng dengan tajam. Ye Feng, katakan padaku, bagaimana kau mencuri teknik rahasia sekte Li Shui-ku, jari pedang esensi sejati? Di bawah panggung, mata Chu Jun menajam saat ia tiba-tiba menyadari poin kunci sebenarnya teknik rahasia esensi sejati adalah salah satu rahasia yang dijaga ketat oleh sekte Li Shui. Bahkan di antara murid-murid inti sekte Li Shui, hanya 1 dari 100 yang dapat mempelajarinya. Namun kini, Ye Feng telah mempelajarinya dan masih menggunakan teknik rahasia esensi sejati sekte Li Shui untuk membantai murid-murid sekte Li Shui. Itu penghinaan. Ini benar-benar penghinaan. Ye Feng, cepat beritahu aku, bagaimana kau mempelajari teknik jari pedang esensi sejati secara diam-diam? Berlumuran darah dan memancarkan aura pembunuh, Ye Feng menatap Chu Jun dengan kesal. Aku menjemputmu di jalan, lalu kenapa? Kau mau menggigitku? Kau? Chu Jun terdiam karena marah. Namun, di atas panggung, wajah tetua Li Si menjadi sangat muram. Ye Feng, jari pedang esensi sejati ini adalah rahasia yang dijaga ketat oleh sekte kita. Sebaiknya kau mengaku dengan jujur, atau aku akan membunuhmu dimanapun kau berada. Kata tetua Li Si, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Ekspresi para anggota berpangkat tinggi sekte Qiyun semuanya berubah. Pemimpin sekte Kuo Qijing tiba-tiba berdiri, wajahnya mengeras, dan saat auranya melonjak ke arah tetua Li Si, angin dan awan tampak berubah warna. Tetua Li Si, apakah Anda menyatakan perang terhadap sekte Qiyun kami atas nama sekte Li Shui? Teriak pemimpin sekte Kuo Qijing dengan suara berat. Kata-kata pemimpin sekte Kuo Qijing, meskipun tidak berat atau ringan, bagaikan guntur. Dengan dentuman keras, kata-kata itu mengejutkan tetua Li Si dan Chu Jun, membuat mereka pucat pasi. Tetua Li Si buru-buru melambaikan tangannya. Di langit, 4 cahaya pedang Liao Feibai tiba-tiba bersinar terang. Seolah-olah pemimpin sekte itu akan memberi perintah untuk membunuh Chu Jun terlebih dahulu.
yang membuat Chu Jun dan Li Shixin sangat ketakutan hingga mereka mencekam. Pemimpin Sekte Kuo, Anda salah paham, Anda salah paham. Bukan itu maksud saya. Saya sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Tetua Li Shi, wajahnya pucat pasi karena terkejut, bahkan mulai berbicara terbata-bata. Lalu apa maksudmu dengan mengatakan bahwa kau akan membunuh murid sekteku, Ye Feng, di ujung dunia? Pemimpin sekte Kuo Qijing tidak membiarkan Tetua Li Shi lolos begitu saja dan mendesaknya untuk memberikan jawaban. Wajah tua Tetua Li Shi berubah menjadi merah padam seperti bunga krisan karena cemas, dan ia sangat cemas hingga hampir menangis. Bukankah tindakan sekte Li Sui yang menyatakan perang terhadap sekte Qiyun itu seperti seorang lelaki tua yang menggantung diri karena lelah hidup? Meskipun kekuatan sekte Li Sui telah menyamai sekte Qiyun dalam beberapa tahun terakhir, fondasi sekte Qiyun masih jauh lebih unggul daripada sekte Li Sui, sebuah sekte yang baru muncul dan berusia kurang dari 100 tahun. Seandainya bukan karena peristiwa besar yang terjadi beberapa dekade lalu, sekte Li Sui tidak akan pernah berani menunjukkan taringnya kepada sekte Qiyun. Aku, begitu banyak murid yang telah meninggal, pemimpin sekte Kuo, aku terlalu cemas, terlalu cemas. Tetua Li Shi berharap dia bisa mencurahkan isi hatinya kepada Kuo Qijing saat ini. HMPH, baiklah, meskipun kamu sedang terburu-buru. Pemimpin sekte Kuo Qijing tampaknya telah menerima penjelasan Tetua Li Shi. Tetapi tepat ketika Tetua Li Shi menghela napas lega, pemimpin sekte Kuo Qijing tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke Chu Jun dan berteriak marah. Li Shi, aku akan menganggap ini sebagai tindakan tergesa-gesamu. Tetapi jika sesuatu terjadi pada murid sekteku, Ye Feng, aku akan memenggal kepala Chu Jun dimanapun dia berada, sebagai peringatan bagi orang lain. Dalam sekejap, Chu Jun, yang diselimuti oleh 4 cahaya pedang Liao Fei Bai, gemetar. Dengan ini saya nyatakan bahwa juara terakhir dari kompetisi besar antara kedua sekte ini adalah Ye Feng dari sekte Qiyun. Saat tetua ketujuh sekte Qiyun mengumumkan berita tersebut, para murid sekte Qiyun, baik di dalam maupun di luar sekte, bersorak gembira. Mereka tampak lebih bahagia daripada Ye Feng, yang telah memenangkan kejuaraan. Di mimbar pengamatan, para anggota berpangkat tinggi sekte Qiyun semuanya berseri-seri kegembiraan. Tatapan mereka terhadap Ye Feng, yang tadinya berlumuran darah di mimbar, telah berubah. Mereka semua merenungkan apa yang harus mereka lakukan setelah Ye Feng menjadi murid inti. Tetua Li Shi, yang baru saja dihukum berat oleh Kuo Qijing, kepala sekte Qiyun, karena salah ucap, tampak sedih. Meskipun ia ingin membantah bahwa Ye Feng tidak layak berkompetisi di atas panggung, ia tidak sanggup mengatakannya. Para pecundang tidak memiliki hak itu. Yang lebih dikhawatirkan Li Shi adalah dampak pertempuran ini terhadap sekte Li Sui. Dalam pertempuran ini, 10 murid terluar terbaik dari sekte Li Sui benar-benar musnah. Entah bagaimana cerita ini akan tersebar di dunia bela diri. Jika keadaan memburuk, hal itu dapat memberikan pukulan fatal bagi reputasi sekte Li Sui. Kakak ketiga, kompetisi bela diri sudah selesai. Mari ikut aku untuk menyerahkan penghargaan. Di atas panggung, pangeran tertua, Zhu Xuan, berdiri dan berkata, "Oh." Pangeran ketiga, Zhu Kun, berdiri, wajahnya tampak muram. Awalnya, dia mengira sekte Li Sui akan meraih kemenangan besar kali ini, dan dia bisa menggunakan kemenangan itu untuk menekan sekte Qiyun, sehingga memperluas pengaruhnya di kekaisaran dan secara bertahap mengumpulkan kekuatan untuk masa depan. Namun di luar dugaan, seluruh permainan berakhir dengan kekalahan. Semua ini terjadi karena Ye Feng. Pangeran ketiga Zhu Kun sungguh tangguh, kesuraman di wajahnya lenyap seketika. Ia melangkah ke arena pertarungan bersama pangeran pertama Zhu Xuan, matanya yang tajam tertuju pada Ye Feng. Di atas panggung seni bela diri, Ye Feng sangat gembira ketika pangeran pertama Zhu Xuan menyerahkan pil peningkat esensi roh iblis kepadanya dan pangeran ketiga Zhu Kun menyerahkan senjata sihir tingkat rendah, pedang kristal surgawi. Sikat. Dengan sedikit pengaktifan esensi sejatinya, seberkas cahaya pedang yang membawa aura dingin tiba-tiba melesat keluar dari pedang kristal surgawi, langsung menembus arena pertarungan batu. Pedang yang sangat bagus, seru Ye Feng. Kekuatan, itulah manfaat yang dibawa oleh kekuatan. Murid biasa dari sekte Qiyun mungkin berjuang selama lebih dari 10 tahun dan tetap tidak dapat memperoleh 2 benda berharga ini, tetapi Ye Feng memperolehnya dengan mudah. Terutama ketika Ye Feng menerima harta karun tingkat rendah pedang kristal surgawi, hampir semua murid dalam rasa iri, termasuk Chang Sun Ran, jenius nomor 1 dari sekte dalam, yang menunjukkan sedikit rasa cemburu. Tidak ada alasan lain selain artefak magis kelas rendah sangat berharga. Memiliki satu pedang di tangan saja sudah pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang signifikan. Ye Feng, berlatihlah dengan tekun, aku sangat berharap padamu. Pangeran tertua, Zhu Xuan, menepuk bahu Ye Feng dengan sangat ramah. Ye Feng tersenyum dan mengangguk sebagai balasan. Sejujurnya, jika itu terjadi sebelumnya, Ye Feng mungkin akan sangat gugup dan bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar ketika melihat kedua pangeran itu secara langsung. Namun kini, pikiran Ye Feng setenang air yang tenang. Dia hanya seorang pangeran. Apa yang perlu dikhawatirkan?
Inilah perubahan yang dihasilkan dari peningkatan kekuatan dan penglihatan. Ye Feng, kediamanku masih kekurangan seorang ahli bela diri. Apakah kau bersedia mengajarinya? Tanya pangeran ketiga Jukun tiba-tiba. Sebelum Ye Feng sempat menjawab, pangeran ketiga Jukun melanjutkan, tentu saja, kau tidak perlu menunggu di kediamanku siang dan malam. Cukup tinggal di sini selama 2 atau 3 hari setiap tahun untuk memberiku bimbingan, dan kau akan memiliki akses ke sumber daya kultivasi di luar imajinasimu. Selain itu, jika kau mau, aku dapat merekomendasikanmu ke Kementerian Perangkapan saja sehingga kau dapat memimpin pasukan sendiri. Kekayaan dan kemuliaan akan berada dalam genggamanmu. Sedang membuka lowongan. Ini adalah ajakan terang-terangan. Pangeran tertua, Zhu Xuan, langsung terlihat sangat jelek. Tata cara makan putra ketiganya sungguh tidak pantas. Dia melihat seorang jenius yang menjanjikan dan ingin merekrutnya ke dalam timnya. Pada saat yang sama, pangeran tertua, Zhu Xuan, memandang Ye Feng dengan sedikit gugup. Pada usia 17 tahun, kultivasi Ye Feng telah mencapai tingkat ketiga dari esensi sejati. Di masa depan, kultivasinya sangat mungkin untuk menembus ke alam pembimbing roh. Terlebih lagi, ada kemungkinan Ye Feng akan menjadi murid sejati Sekte Qiyun. Pengaruh seorang murid sejati Sekte Qiyun benar-benar tak terukur. Jika Ye Feng berjanji setia kepada pangeran ketiga Jukun, bukankah kekuatannya akan meningkat secara drastis? Namun, beberapa hal memang sudah ditakdirkan. Seperti kata pepatah, di mana Anda duduk menentukan di mana Anda berpikir. Dan ketika pangeran ketiga Jukun memihak sekte Li Sui, dia telah memutuskan semua ini sejak lama. Meskipun syarat yang ditawarkan oleh pangeran ketiga Jukun sangat menggiurkan, hal itu tetap tidak mampu membujuk Ye Feng. Maaf, kultivasi adalah prioritas utama, dan aku tidak ingin urusan eksternal mengganggu kultivasiku, kata Ye Feng. Ekspresi pangeran ketiga Jukun tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara berat, Ye Feng, tidakkah kau mau mempertimbangkan kembali? Aku di sini. Tidak. Sebelum pangeran ketiga Jukun selesai berbicara, ucapan langsung Ye Feng membuatnya terpaku di tempat, dan ekspresi canggung langsung muncul di wajahnya. HMPH. Ye Feng, kau akan menyesalinya. Dengan dengusan dingin, pangeran ketiga Jukun berbicara dengan suara yang menyeramkan. Kali ini, Ye Feng bahkan tidak menjawab, dan langsung berbalik lalu pergi. Setelah melalui begitu banyak hal, Ye Feng telah lama memahami bahwa tidak ada yang lebih dapat diandalkan daripada memiliki tinju yang kuat. Selama Ye Feng tekun berlatih, ketika tinjunya cukup kuat, bahkan para pangeran pun harus merangkak di hadapannya. Di anjungan pengamatan, Tetua Li Si masih melakukan perlawanan terakhir. Pemimpin Sekte Kuo, dalam kompetisi besar antara kedua sekte, Ye Feng ini membantai semua murid luar sekte Li Sui kita. Anda harus memberi kami penjelasan untuk ini. Tetua Li Si meraung. Tetua Li Si, saya ingat Anda pernah berkata bahwa para murid berteriak kegirangan karena hadiah yang besar, dan wajar jika mereka kehilangan kendali sejenak. Sekarang, itu juga wajar. Tetua pertama Lu Changchuan akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Tetua Li Si Ter. Ini berbeda. 10 murid sekte luar, semuanya dibunuh oleh Ye Feng seorang diri. Ini pembunuhan. Apa bedanya? Ye Feng menantang kalian semua sendirian. Jika kita tidak mengerahkan seluruh kemampuan, apakah kita hanya akan menunggu untuk dicincang berkeping-keping? Kalian tidak sehebat dia, jadi kalian pantas mendapatkannya. Berhenti mengeluh. Kata-kata Tetua Lu Changchuan membuat Tetua Li Si tersipu malu, dan dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Seseorang, kirim beberapa murid untuk mengumpulkan mayat murid sekte Li Sui dan suruh Li Si dan yang lainnya membawanya pergi. Agar tidak ada yang mengatakan bahwa sekte Qiyun kita tidak manusiawi, kata Tetua Lu Changchuan. Dengan kemenangan Ye Feng, kompetisi antara kedua sekte akan segera berakhir. Pemimpin sekte Kuo Qi dengan santai memberi semangat kepada murid-murid dalam dan luar dengan beberapa kata sebelum membubarkan seluruh tempat acara. Tepat saat itu, Ye Feng, yang berlumuran darah di arena pertarungan, tiba-tiba melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, melapor kepada pemimpin sekte, murid ini memiliki pertanyaan dan ingin bertanya kepada pemimpin sekte. Para murid dalam dan luar yang hendak bubar semuanya terkejut dan bingung. Apa yang coba dilakukan Ye Feng? Apa itu? Pemimpin sekte Kuo Qijing juga memiliki kesan yang baik terhadap Ye Feng, yang telah membalikkan keadaan. Melaporkan kepada pemimpin sekte, karena masalah keluarga Meng, saya melewatkan kompetisi sekte tahunan dan kesempatan untuk menjadi murid inti. Saya ingin. Setelah mendengarkan sejenak, pemimpin sekte Kuo Qijing mengerutkan kening. Ye Feng, aku mengerti maksudmu. Murid dalam, kan? Kau telah memberikan pengabdian yang besar kepada sekte. Setelah berdiskusi dengan para tetua, aku bisa membuat pengecualian dan mempromosikanmu menjadi murid dalam. Saat ia berbicara, sedikit rasa tidak senang muncul di wajah Kuo Qijing. Mengapa kau begitu terburu-buru? Ye Feng, kau telah memberikan kontribusi yang begitu besar, bagaimana mungkin sekte memperlakukanmu dengan tidak adil?
Apakah perlu menanyainya secara terbuka? Sebagai pemimpin sekte? Setelah mendengar ucapan ketua sekte Kuo Qijing, Ye Feng dengan cepat melambaikan tangannya. Melapor kepada ketua sekte? Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Pemimpin sekte Kuo Qijing kembali mengerutkan kening. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemimpin sekte, saya ingat bahwa selain kompetisi tahunan, murid luar memiliki dua cara lain untuk menjadi murid dalam, kata Ye Feng. Kuo Qijing tertawa, benar sekali. Kamu bisa naik status dengan melewati transformasi keempat dari 9 transformasi ikan dan naga, atau dengan mengalahkan murid dalam manapun. Mana yang akan kamu pilih? Aku akan menantang seorang murid inti. Jawab Ye Feng tanpa ragu-ragu. Mendengar hal itu, Yu Chengzu, salah satu murid inti di bawah panggung, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Siapa yang ingin kamu tantang? Dia. Aku menantang Yu Chengzu, murid batiniah. Di panggung seni bela diri, Ye Feng menunjuk ke arah Yu Chengzu. Kata-kata Ye Feng langsung menimbulkan kehebohan di antara para hadirin. Di atas panggung, di antara 8 tetua sekte Qiyun, selain tetua kelima Hong Banjiang, ekspresi yang lain semuanya menjadi sangat aneh. Ye Feng kini secara terbuka menantang Yu Chengzu di depan ribuan murid dalam sekte Qiyun, dengan maksud menggunakan Yu Chengzu sebagai batu loncatan untuk kemajuan. Hal ini mengingatkan para tetua sekte Qiyun tentang apa yang terjadi di aula Dewan Sekte beberapa jam yang lalu. Sebelum Liao Feibai pergi, dia memberi Ye Feng sebuah tugas untuk mencari kesempatan membunuh Yu Chengzu. Pada saat itu, tak satu pun dari para tetua sekte Qiyun yang memperhatikannya. Pertama, mereka merasa bahwa Ye Feng kemungkinan besar tidak akan menyelesaikan misi tersebut, karena sekte Qiyun melarang pembunuhan saudara. Kedua, mereka semua merasa bahwa itu kemungkinan besar hanyalah ucapan Liao Feibai yang diucapkan karena marah. Namun, tindakan Ye Feng telah membuat para tetua sekte Qiyun tiba-tiba menyadari sesuatu. Liao Feibai tidak sedang bercanda. Ye Feng serius. Jika tidak, mengapa Ye Feng memilih untuk menantang Yu Chengzu, yang kultivasinya telah mencapai puncak tingkat keempat esensi sejati, alih-alih menantang begitu banyak murid inti dengan tingkat kultivasi rendah? Tidak hanya banyak tetua yang menyadari hal ini, tetapi bahkan pemimpin sekte Kuo Qijing pun menyadarinya. Menantang murid-murid berpangkat tinggi untuk maju dalam karir adalah aturan yang telah diikuti oleh sekte Qiyun selama ribuan tahun, dan bahkan aku, sebagai pemimpin sekte, hanya bisa mematuhinya. Namun, Ye Feng, kau harus ingat satu hal ketika sesama murid berlatih tanding. Berhentilah ketika kau telah mencapai suatu poin, dan jangan pernah melukai siapapun. Kata Kuo Qijing kepada Ye Feng dengan penuh makna. Yu Chengzu, apakah kamu berani melawanku, Ye Feng? Seketika itu juga, Ye Feng, dengan pakaiannya yang kini berlumuran darah, mengarahkan tombaknya ke Yu Chengzu dan meraung ganas. Aura pembunuh yang bergejolak di sekitarnya langsung menyerbu Yu Chengzu. Aura pembunuh itu begitu dahsyat sehingga menyebabkan beberapa murid luar di depan Ye Chengzu terhuyung dan jatuh. Arogan. Ye Feng, izinkan aku, kakakmu, memberimu pelajaran dan menunjukkan kepadamu apa itu sopan santun. Yu Chengzu, dengan agak kesal, melompat ke atas arena pertarungan. Bukan hanya karena Ye Feng memanggilnya dengan namanya beberapa kali. Yang lebih penting, itu karena Ye Feng benar-benar menggunakannya sebagai batu loncatan untuk memajukan karirnya. Dapat dikatakan bahwa setiap murid batin yang ditantang oleh murid lahiriah adalah suatu aib. Itu adalah penghinaan terang-terangan bagi murid batin yang ditantang. Kita menang, itu yang pantas kita dapatkan. Jika kita kalah, kita akan sangat malu. Di bawah panggung, banyak murid inti mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sementara Jin Yuan Bao begitu gelisah hingga ia menggaruk kepala dan pipinya. Sebuah kesempatan. Ini adalah kesempatan emas untuk menghasilkan uang. Namun, dengan kehadiran pemimpin sekte, bahkan pangeran pertama dan pangeran ketiga, dia tidak berani memulai operasi perjudian. Akan tetapi, ada ribuan orang yang hadir, termasuk semua murid dalam yang kaya. Jika dia memulai operasi perjudian, berapa banyak yang akan dia peroleh? Meskipun itu berarti kematian, kita akan menghadapi langit. Demi uang, kita akan berjudi. Tepat ketika Jin Yuan Bao memutuskan untuk memulai taruhan, kedua orang di arena pertarungan sudah mulai berkelahi, yang membuat Jin Yuan Bao langsung merasa kecewa. Ye Feng ingin memberi Jin Yuan Bao kesempatan ini, tetapi Yu Chengzu, yang sibuk membuktikan dirinya, tidak memberi Jin Yuan Bao waktu. Ambil ini. Dengan raungan dahsyat, tinju Yu Chengzu tiba-tiba menyemburkan energi sejati yang berapi-api, menyelimuti Ye Feng. Begitu dia bergerak, Yu Chengzu menggunakan jurus bela diri terkuatnya teknik tinju tingkat manusia menengah, tinju ilahi yang berkobar. Kilat menyambar seperti macan tutul. Sosok Ye Feng tiba-tiba berubah menjadi kilat, melepaskan jurus penghancur macan tutul petir untuk menangkis serangan Yu Chengzu. Harus diakui bahwa Yu Chengzu, seorang kultivator inti sejati tingkat 4 puncak, cukup cakap. Dia sempat lengah saat berhadapan dengan Ye Feng di pintu masuk aula pertemuan sekte tadi. Pada saat itu, jurus tinju ilahi api dilepaskan, dan kobaran api besar menyapu ke arah Ye Feng.
Meskipun elemen api masih jauh, rambut Ye Feng tetap mengembang karena panasnya. Kakak Changsun, menurutmu apa hasil dari pertarungan antara Ye Feng dan Yu Chengzu? Beberapa murid inti yang menyaksikan pertempuran mulai berdiskusi di antara Changsun Ran, jenius nomor 1 dari Sekte Inti Qiyun. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun kekuatan Ye Feng hanya berada di tingkat ketiga esensi sejati, jelas bahwa kekuatan tempur Ye Feng telah mencapai atau bahkan melampaui tingkat keempat esensi sejati. Jika tidak, Ye Feng tidak akan mampu melenyapkan ke-9 orang dari Sekte Li Sui sendirian. Namun, Ye Feng hanya menggunakan jurus petir macan tutul tingkat manusia rendah. Melawan jurus api ilahi berkobar milik Yu Chengzu, dia pasti akan menderita kekalahan. Bang! Di atas arena pertarungan, kedua tinju beradu dan langsung terpisah. Ye Feng dan Yu Chengzu masing-masing mundur selangkah, dan mereka berimbang. Hah? Bagaimana ini mungkin? Melihat kedua lawan yang seimbang, Changsun Ran sangat terkejut. Bagaimana mungkin jurus tinju petir macan tutul tingkat manusia rendah bisa setara dengan jurus tinju ilahi api berkobar tingkat manusia menengah? Selain itu, dari segi kekuatan, Yu Chengzu berada satu tingkat di atasnya. Changsun Ran menyipitkan matanya saat menyaksikan Ye Feng terlibat pertarungan sengit dengan Yu Chengzu. Ye Feng ini menarik. Para tetua Sekte Qiyun di atas panggung memandang Ye Feng dengan tatapan yang semakin berbinar. Tidak mudah. Ini jelas tidak mudah. Sungguh tak terduga bahwa Ye Feng, seorang murid luar, mampu bertarung imbang dengan Yu Chengzu, seorang murid dalam yang telah berada di sana selama lebih dari 3 tahun. Bang 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 bang. Kedua tinju pria itu melayang semakin cepat, fluktuasi energi sejati mereka menjadi semakin intens, dan mereka bertarung semakin sengit, sementara Yu Chengzu menjadi semakin cemas. Semakin lama dia memenangkan pertempuran ini, semakin memalukan jadinya. Namun yang terpenting adalah, sejauh ini, dia masih belum melihat harapan untuk menang. Ye Feng, ayo. Karena sangat ingin menang, Yu Chengzu meraung, dan tinju ilahi apinya tiba-tiba melambat, terlibat bentrokan langsung dengan Ye Feng. Yu Chengzu sebenarnya ingin melemahkan Ye Feng melalui pertarungan fisik, untuk melihat siapa yang memiliki energi sejati yang lebih melimpah. Aku ingin menang dengan cara ini. Jika kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dengan raungan, kecepatan tinju Ye Feng tiba-tiba meningkat, dan dia meninju dada Yu Chengzu. Tidak diragukan lagi, Yu Chengzu, yang berniat untuk bertahan lebih lama dari Ye Feng, melayangkan pukulan kepadanya. Tepat ketika Yu Chengzu hendak menghadapinya, tinju Ye Feng tiba-tiba berubah menjadi pedang jari esensi sejati. Pedang jari esensi sejati sepanjang 16 kaki itu tiba-tiba muncul, menebas ke arah tenggorokan Yu Chengzu dengan suara mendesing. Hahaha, Ye Feng, aku tahu kau akan melakukan trik ini. Yu Chengzu mundur dengan cepat, nyaris menghindari serangan pedang esensi sejati Ye Feng. Ye Feng, apa kau pikir aku bodoh? Kau sudah menunjukkan kemampuan khususmu, bagaimana mungkin aku bisa tertipu sekarang? Ye Feng tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dengan jentikan jari pedang esensi sejatinya, dia tiba-tiba melancarkan serangan dahsyat. Mendesis, pedang-pedang berkelebat di langit. Namun, karena sudah pernah menyaksikan pedang jari Yuan sejati milik Ye Feng sebelumnya, Yu Chengzu, di bawah kendalinya yang terencana, merespons dengan ketenangan yang luar biasa. Ia bahkan melancarkan beberapa serangan pendahuluan dari waktu ke waktu. Teknik jari pedang esensi sejati sangat melelahkan, dan esensi sejati Ye Feng terkuras dengan cepat, menyebabkannya menjadi semakin cemas. Ketika dua pasukan bertemu di jalan yang sempit, pasukan yang berani akan menang. Ketika kekuatan seimbang, yang kejamlah yang menang. Kedua kalimat ini tiba-tiba terlintas di benak Ye Feng. Dalam sekejap, jari pedang Yuan sejati Ye Feng menusuk lurus ke depan, tiba-tiba menciptakan celah di tulang rusuknya. Yu Chengzu sangat gembira melihat pemandangan itu dan tiba-tiba melepaskan tinju ilahi api, menghantamkannya dengan keras ke arah tulang rusuk Ye Feng, bermaksud memaksa Ye Feng untuk mengubah gerakannya demi melindungi diri dan merebut kembali inisiatif. Ekspresi muram tiba-tiba muncul di bibir Ye Feng. Mengabaikan serangan Yu Chengzu, pedang di ujung jarinya tiba-tiba berakselerasi, naik dengan cepat dan menebas dengan ganas sebelum Yu Chengzu sempat menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Bang! Mendesis! Suara pukulan dan tebasan pedang terdengar secara bersamaan. Aura pelindung Ye Feng tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan terdengar suara tulang patah. Itu adalah suara tulang rusuk Ye Feng yang patah, dan tubuh Ye Feng secara tidak sengaja terlempar ke belakang akibat ledakan tersebut. Hampir bersamaan, pedang jari esensi sejati Ye Feng menyerang dengan kecepatan kilat. Aura pelindung Yu Chengzu menjadi lemah seperti tahu di hadapan pedang jari esensi sejati Ye Feng. Engah! Dengan satu pukulan, Yu Chengzu membuat Ye Feng terlempar lebih dari 10 meter, darah menyembur dari mulutnya. Sosok Yu Chengzu tiba-tiba membeku di tempat, dan garis darah perlahan muncul di dahinya. Sikat! Dalam sekejap berikutnya, garis darah di dahi Yu Chengzu membesar tanpa batas, dan tubuh Yu Chengzu tiba-tiba terbelah menjadi dua, dengan darah menyembur keluar.
Meskipun terjatuh ke tanah dan muntah darah, Ye Feng memperlihatkan kilatan ganas di matanya. Seperti yang diperkirakan, dalam persaingan ketat, yang kejamlah yang menang. Bang! Suara dentuman keras saat tubuh Yu Chengzu, yang terbelah menjadi dua, jatuh ke tanah membuat para murid dalam dan luar sekte Qiyun, yang sebelumnya terkejut oleh pemandangan berdarah itu, tersadar kembali. Saudara-saudara murid, tindakan Ye Feng terlalu kejam, bukan? Banyak murid, baik di dalam maupun di luar sekte, yang tidak mengetahui kebenarannya, mengerutkan kening. Semua orang tahu bahwa Ye Feng sengaja mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Namun, beberapa murid, baik internal maupun eksternal, memberikan dukungan kepada Ye Feng. Gerakan yang mempertaruhkan nyawanya barusan bisa saja merenggut nyawa Ye Feng jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun. Gaya bertarung seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dikelilingi oleh banyak murid inti, Chang Sunran menatap dengan serius ke arah Ye Feng, yang berlutut di sana. Batuk darah berulang kali tetapi tampak cukup puas dengan dirinya sendiri. Ye Feng ini adalah sosok yang kejam. Di usia 17 tahun, dia sudah memiliki kultivasi inti sejati tingkat 3 dan kekuatan tempur inti sejati tingkat 5. Dia tidak boleh diremehkan. Di kejauhan, Ren Xihua, yang menyaksikan pertempuran dari lereng gunung, menatap Ye Feng dengan penuh antisipasi. Akan sangat menyenangkan memiliki lawan yang begitu kejam di masa depan.